nama saya Jelina Reva dari kelompok 1 KMB 3 kelas A 2019-1. Di sini saya akan melakukan video mengenai perawatan olive atau oref. Baik, kalau begitu bisa kita mulai. Sebelumnya kita jangan lupa untuk cuci tangan dan gunakan handscoon. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, Bu, nama saya Jelina Reva. Ibu bisa memanggil saya dengan perawat Angel. Saya adalah perawat yang dinas di rumah sakit ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Baik, sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Deni. Baik, Bu Deni usianya berapa, Bu? 27 tahun. Baik, boleh saya lihat gelangnya, Bu? Baik, sesuai ya, Bu, dengan gelang Ibu. Nah, berdasarkan rekam medis Ibu, bahwa kita akan melakukan perawatan olive atau oref. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada komplikasi pada area luka Ibu, kemudian dan nanti untuk mengetahui apakah ada kenormalan atau tidak. Nah, tindakan ini akan kita lakukan sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya, Bu. Jangan lupa untuk menutup sampiran. Nah, baik, Bu. Jadi untuk pemeriksaan ini, untuk memeriksakan komplikasi ini ada terdiri atas 5. Yang pertama itu adalah pemeriksaan pendarahan terselubung atau tersembunyi. Nah, ini kita perhatikan pada gips pasien ini apakah terdapat pendarahan pada gipsnya atau tidak. Jika terdapat pendarahan, bisa kita buka gips pasien. Mohon maaf ya, Bu, saya buka gipsnya. Baik, setelah kita buka gips pasien, kita perhatikan pendarahan dari pasien. Kita perhatikan jenisnya, kemudian bentuk, ukuran, lokasinya. Kemudian kita perhatikan warna dari pendarahan ini, apakah warnanya itu merahnya lebih mudah, atau merahnya itu normal, atau merahnya itu lebih pekat. Nah, di sini saya lihat normal ya, Bu. Nah, setelah itu bisa juga kita beri tanda pada pendarahan ibunya itu dengan menuliskan waktu, tanggal, dan juga inisial. Kita perhatikan pelebaran atau perluasan dari pendarahan pasien. Setelah itu, jika terjadi pendarahan dalam, kita bisa melakukan inspeksi dengan menggunakan bantuan pen light agar lebih jelas. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi kita bisa pantau dari TTV pasien. Kemudian kita beritahukan juga kepada pasien jika pasien bisa memberitahukan kepada perawat bila terdapat pendarahan tambahan, kemudian apabila terdapat perubahan kondisi. Nah, Ibu jika nanti ada pendarahan tambahan atau ada perubahan lain, Ibu bisa menghubungi saya ya, Bu. Nah, kemudian juga kita bisa beritahu kepada dokter apabila terdapat pendarahan lanjutan, kemudian apabila terdapat perubahan tanda-tanda vital yang signifikan, dan juga kita bisa memberitahukan kepada dokter apabila terdapat perubahan kondisi pasien. Setelah itu, jangan lupa kita untuk dokumentasikan dalam catatan narasi, baik itu bentuk, ukuran, lokasi pendarahan pasien. Dan juga bisa kita dokumentasikan hal-hal penting atau ada tanda-tanda lain dari pendarahan. Nah, baik, yang kedua itu ada neurovascular compression. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan CSM. Pada pemeriksaan CSM ini dilakukan setiap 2 jam pada 8 jam pertama, dan setiap 4 jam pada 48 jam pertama pada 2 hari berikutnya. Yang pertama itu adalah C, color. Di sini kita perhatikan warna dari ekstremitas dari pasien. Nah, di sini kita bisa melakukan penekanan pada ujung-ujung jari pasien. Nah, kita perhatikan apakah perubahannya itu dapat kembali normal dalam waktu kurang dari 3 detik. Dan di sini saya perhatikan normal ya, Bu. Kemudian setelah itu kita juga bisa raba nadi dari pasien apakah teraba atau tidak. Di sini saya dapat meraba nadi Ibu. Berarti normal ya, Bu. Kemudian kita juga bisa raba pada bagian kulit pasien ini. Apakah teraba dingin atau normal, dan di sini suhunya itu normal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sensation. Ini bisa kita lakukan dengan menanyakan kepada pasien apakah pasien itu merasa kebas. Ibu ada merasa kebas pada area luka Ibu di tangan Ibu? Tidak ada, berarti normal ya, Bu. Kemudian selanjutnya itu adalah move. Jadi kita minta pasien untuk menggerakkan tangannya. Ibu bisa mencoba untuk menggerakkan tangan. Nah, baik, Ibu, pasien bisa menggerakkan tangannya dan
pasien tidak memiliki kehilangan kemampuan dalam pergerakan, dan itu normal. Jadi pada tanda pertama kita bisa meninggikan anggota tubuh itu lebih tinggi daripada jantung. Selanjutnya kita bisa berikan analgesik sesuai dengan indikasi dokter, dan juga kita bisa beritahu dokter apabila gejalanya itu menetap. Kemungkinan itu bisa terjadi sindrom kompartemen. Baik, yang ketiga itu adalah sindrom kompartemen. Nah, ini terjadi karena adanya cedera mengakibatkan pembengkakan atau pendarahan pada kompartemen. Jadi ini terjadi karena fascia yang mengelilingi kompartemen ini tidak mengembang, sehingga mengakibatkan adanya pembengkakan dan pendarahan. Kemudian pendarahan dan pembengkakan ini nantinya dapat menyebabkan aliran darah pada kompartemen itu tersumbat. Nah, baik, untuk gejalanya itu, Bu, apakah Ibu merasa nyeri hebat dan rasa berdenyut? Tidak ya, Bu. Kemudian apakah Ibu ada merasa bengkak? Tidak ya, Bu. Nah, saya lihat juga tidak ada pembengkakan pada area luka Ibu. Nah, kemudian apakah Ibu mengalami kesemutan, mati rasa atau rasa terbakar? Tidak ada juga ya. Kemudian apakah Ibu ada merasa kelumpuhan, Bu? Tidak ada ya, Bu. Nah, kemudian pemeriksaan berikutnya adalah kita untuk mencegah adanya kerusakan dari kulit. Jadi di sini kita perhatikan, kita pantau kondisi dari kulit pasien, kemudian kita juga periksa pada saat pemasangan gips itu apakah terdapat bagian tepi yang tajam. Kemudian kita lihat juga partikel-partikel dari gips ini apakah ada yang mengenai kulit sehingga menyebabkan kerusakan kulit. Kerusakan kulit ini bisa terjadi karena pemasangan gips yang terlalu ketat atau adanya partikel-partikel gips yang tajam. Nah, selain kita pantau kondisi pasien, kondisi kulit pasien, kita juga bisa pantau partikel-partikel gips ini juga bisa kita bersihkan agar tidak ada benda yang tajam. Kemudian kita bisa pantau penekanan, kita pantau area penekanan. Jadi kita bisa raba juga pada area sekitar luka pasien ini apakah teraba hangat. Jika teraba hangat maka diindikasikan inflamasi. Kemudian kita lihat apakah terdapat kerusakan kulit. Jika terdapat kerusakan kulit maka mungkin terjadi drainase. Kemudian kita juga perhatikan apakah terdapat infeksi. Jika terdapat infeksi kemungkinan akan muncul bau. Kemudian kita juga cegah infeksinya ini dengan kita menjaga kebersihannya ya, Bu. Kemudian tetap juga dijalankan perawatan luka yang baik dan benar, dan juga kita bisa membuat lubang atau jendela pada gips Ibu. Ibu, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan pembarukan yang baru ya, Bu. Jangan lupa kita lakukan fiksasi. Baik, sudah selesai, Bu, pembarukannya. Baik, Bu, dari penjelasan saya kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan dan juga edukasi mengenai perawatan ORIF ini, Bu? Sudah mulai paham dan senang ya, Bu ya? Ya, baik. Bagus sekali ya, Bu. Ibu sudah lebih paham dan sudah lebih senang ya, Bu. Nah, baik. Nanti jika ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa menghubungi saya lebih lanjut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan tetap melakukan perawatan ORIF ini sesuai dengan kebutuhan dari rekam medis Ibu. Nah, baik, Bu. Jika tidak ada yang Ibu tanyakan, saya mohon pamit terlebih dahulu ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Jangan lupa untuk melakukan science school, cuci tangan, dan juga dokumentasi. Sekian video dari saya, terima kasih.